SMP-nya kan baru kelas 10, sehingga kementerian membuat tim ya untuk menyusun buku. Saya lihat di sini penulis bukunya cukup banyak ya dalam timnya, dan ada penelahnya. Saya kenal salah satu penelahnya Pak Al-Azhari Mastah. Beliau adalah dosen UPI ya, doktor UPI, masih muda dan lebih banyak di bidang ini pelatihan olimpiade ya, persiapan olimpiade siswa SMP, SMA dan juga untuk mahasiswa itu Pak Al-Azhari Mastah. Ini ada Pak Diki, Teja, Safitri, Si Hombing. Oh ini nih mungkin masih ada marganya Ibu Sondang Ibu. Kemudian ada Mariana Magdalena ya, Umi Salman, Ambar. Biasanya ini kan berasal dari dosen, biasanya umumnya dosen atau melibatkan juga beberapa guru gitu ya untuk menyusun. Nah kemarin waktu saya kegiatan di kelas sebetulnya saya bersama Pak Tato Ali ya. Tato Ali mungkin Bapak Ibu mengenal Tato Ali ya. Di buku matematika SMK Batin semua pasti kan Tato Ali itu jadi rujukan dari penerbit Erlangga. Nah kemarin sama-sama juga menjadi instruktur nasional dalam kegiatan hari ini. Kalau sekiranya memang sudah ada acuan yang lebih jelas, tentunya nanti akan ada acuan yang lain ya. Buku tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari penerbit yang lain. Tapi saat ini juga penerbit katanya masih belum memproduksi karena belum jelas acuan-acuan terkait dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai ya oleh siswa kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Khawatirnya ada banyak perubahan. Begitu Bapak sekalian. Ini draft ini sudah keluar. Saya kira mungkin ketika draft ini sudah keluar sangat minim untuk ada revisi yang signifikan. Biasanya berarti ini sudah 90% ini ya, akan dipakai Bapak sekalian. Nah, ini Pak, saya ini soalnya kan sekolah saya sepertinya belum menerapkan nih karena guru-gurunya baru mendapatkan pelatihan sekarang. Pelan-pelan. Iya, baik. Nah, mungkin mata pelajaran yang lain sepertinya harusnya sudah dapat juga ya draft buku ini ya. Jadi ada matematik, ada yang pelajaran bahasa Indonesia. Saya lihat ada beberapa ya, bahkan sejarah juga sudah men-share duluan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini biasanya kan buku ini disusun setahun yang lalu, kemudian disusun oleh mereka gitu ya, termasuk merumuskan CAPE itu kajiannya ini tahun 2020 saya kira biasanya kayak gitu ya. 2020 merumuskan, kemudian hari ini disampaikan kepada kita. Walaupun sifatnya masih draft sifatnya ya. Ini masih dummy ini istilahnya. Baik, coba lihat Bapak sekalian di fase E ya, yang Pak Arif silakan Pak Arif scroll yang fase E yang Pak Arif buat ya. Nah ini kita fokus aja ke yang SMK ya, kelas 10 Bapak sekalian. Itu yang untuk bilangan itu ya. Nah itu ya. Peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmetika dan geometri. Ini adalah ini adalah yang capaian untuk bilangan kelas 10 itu terkait dengan bentuk pangkat, logaritma, barisan deret dan aritmetika. Baik, ini ada yang raise hand, silakan Pak Brofian, ada yang mau berkomentar silakan dulu. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Hendy Gumilar sebagai instruktur. Kemudian untuk di kelompok 1 yang ingin saya tanyakan, mungkin ini materinya kan bilangan ini ya, yang dibahas ya Pak Arif ya, bilangan. Betul. Kemarin coba saya bandingkan dengan kelompok saya. Untuk di bilangan ini ada beberapa materi mungkin yang hilang, mungkin salah satunya itu adalah materi nilai mutlak yang tidak lagi disebutkan di sini. Karena memang ini kemarin yang untuk penerapan di beberapa di MGMP kami kemarin juga mengalami kesusahan dengan nilai mutlak. Mungkin dirasa ini agak susah untuk
diajarkan juga tingkat kesulitan nilai mutlak ini kepada siswa juga agak berat, jadi mungkin dihilangkan di sini. Nah, secara umum bahwa saya lihat untuk capaian kompetensi yang ada ini ada yang dihilangkan, dikurang seperti beberapa materi yang di-share di sini. Ada juga yang ditambahkan, seperti di kelompok kami itu untuk statistik, analisis data, biasanya kami kan mengajarkan itu hanya pada apa itu data, kemudian ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Kemudian interpretasinya mungkin juga hanya kecil-kecil. Nah, begitu kami diskusi semalam, untuk analisis data ini ternyata tingkatannya sangat tinggi sekali. Hampir itu setara dengan mahasiswa S1 tingkat akhir yang menyusun skripsi yang mengolah data kuantitatifnya, karena di sana sudah dibicarakan korelasi. Jadi mungkin untuk kurikulum SMK penggerak pusat unggulan ini ada yang dihilangkan dan ada yang ditambahkan bobotnya. Mungkin itu dari saya. Jadi mungkin untuk bilangan ini malah lebih sederhana, saya lebih senang seperti ini. Hanya membicarakan tentang eksponen, logaritma, kemudian barisan dan deret. Kelas 10 ini di PAS E. Saya sangat sependapat dengan ini, terus terang untuk nilai mutlak itu mau memberikan pemahaman kepada siswa agak berat juga. Kebanyakan sifat-sifatnya. Nah, itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan ditanggapi dulu Pak Arif. Sependapat tuh dengan Pak Abdul Rafiun. Bahagia nih karena untuk bentuk mutlak itu dihilangkan nih dalam CP ya sekarang di kurikulum sekolah penggerak. Silahkan. Oh ya, terima kasih Pak Indi atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Abdul sudah menyampaikan tanggapannya, terutama pertanyaan terkait di elemen bilangan gitu ya. Di sini saya juga lihat terkait buku yang sudah di-share oleh Pak Indi, bahwasanya untuk nilai mutlak, biasanya kalau nilai mutlak itu kan masuk dalam satu kelompok di sistem persamaan, di sistem persamaan di aljabar, di sistem persamaan, kemudian ketidaksamaan. Nah, di dalam disitunya nanti baru ada nilai mutlaknya, biasanya seperti itu. Jadi kalau di bilangan memang dia tidak ada untuk nilai mutlak, seperti itu Pak Abdul. Nah, kemudian menanggapi terkait soal statistik, emang statistik itu biasanya sepemahaman saya bahwasanya statistik itu diajarkan di kelas 12, mayoritas dimensi 3, kemudian statistika, peluang statistika itu saling berhubungan itu di kelas 12, tetapi di sini dimunculkan ternyata di kelas 10, terutama statistikanya ya. Begitu juga dengan SMA, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, di sini secara keseluruhan untuk statistiknya ya tidak beda jauh dengan sebelumnya gitu ya. Mungkin ada penambahan sedikit seperti itu sih untuk statistikanya Pak Abdul. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, Pak Heru, Pak Abdi, Bu Deti sama Bu Siti, monggo. Ya, baik. Saya coba nambahkan ya untuk Pak dari Pak Arif ke Pak Abdul Rafiun. Apa yang Pak Abdul Rafiun rasakan ya sebetulnya mungkin kita semua termasuk saya merasakan bahwa memang agak susah ya ketika menerapkan ke siswa, begitu ya Pak Abdul Rafiun ya. Iya, memang saya alami Pak Hendi, memang agak susah juga kita menerapkan, apalagi saya lihat materi-materi kelas 10 nih yang sekarang yang penggerak ya lumayan ya. Tapi saya optimis melalui pelatihan ini yang kita dipandu oleh Pak Hendi dan Pak Salahuddin, saya yakin ada tips-tips atau mungkin metode-metode yang kita dapat, yang mungkin kita coba terapkan, yang insya Allah bisa dipahami siswa. Karena saya lihat metodenya di sini kan memerdekakan, memberikan keleluasan bagi siswa. Mungkin karena selama ini siswa cuma mendengarkan sehingga mereka juga tidak terlibat. Jadi memang agak sulit memahami. Mungkin kalau mereka terlibat, mereka menjadi subjek. Siapa tahu bisa. Ya, nanti kita lihat aja hasilnya. Ya, karena kan ini kita belum terapkan. Makanya saya sih optimis, mudah-mudahan bisa. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selalu berpikir optimis dan ini ya Pak ya, thinking positif ya. Saya Fendi, ada Pak Hendi soalnya. Baik, mudah-mudahan Bapak istilahnya kita saling menjaga ya optimisme kita. Kan ada istilah apa? Sekurus-kurusnya ikan katanya ya, tetap ada dagingnya. Gitu. Kemudian kalau segemuk-gemuknya ikan itu tetap ada durinya katanya kayak gitu. Jadi itu artinya bahwa kalaupun seandainya kurikulum ini dianggap ideal, dirumuskan ya, diupayakan dengan pemikiran yang maksimal, tetap saja mungkin saja ada sisi-sisi tadi ya, sisi-sisi yang memang kurangnya, sisi-sisi yang kelirunya itu ya tadi ya, filosofi seperti itu. Ataupun ada orang yang menganggap bahwa ini kurikulum ini nggak bagus nih gitu ya. Nah, tapi kan tadi kalau sekurus-kurusnya ikan tetap ada daging, kita ambil sisi positifnya. Apa yang positifnya? Nah, maka kita selalu melihat sisi-sisi yang positif dari segala perubahan yang ada. Mudah-mudahan itu jadi membuat kita selalu optimis ya dalam menghadapi perubahan-perubahan kurikulum ya. Apa yang disampaikan Pak Heru itu harapan kita semua gitu ya. Tetapi juga tentunya kita harus juga menggunakan pengalaman kita, nalar kita, supaya perubahan-perubahan ini sendiri tidak perubahan yang sia-sia gitu ya. Kan sangat disayangkan kalau sekiranya ada perubahan, kalau kemarin ada yang mengatakan ini proyeknya menteri gitu seperti itu, kan akhirnya buang-buang duit saja, maka kita pun perlu memikirkan juga sama. Maka dari kegiatan hari ini saya kira Bapak Ibu, saya juga sama sebagai guru membuat catatan-catatan penting nih. Ini kira-kira dari gagasan awal nih yang dibahas dalam kurikulum sekolah penggerak ini sendiri kan gagasan dari Ki Hajar Dewantara nih tentang Merdeka Belajar gitu ya. Kemudian konsepnya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah membangun peradaban. Kemudian juga bahwa sejatinya bahwa pendidikan itu adalah menuju kepada kesejahteraan yang hakiki gitu, seperti itu ya, kebahagiaan yang hakiki. Jadi visinya adalah visi tidak sekedar visi dunia tapi juga akhirat. Nah, kira-kira nanti dari ide awal sampai nanti ke bentuk kurikulumnya sampai ke perangkatnya, evaluasinya apakah linear atau tidak. Kalau sekiranya dari awalnya ide sampai ujungnya tak ada yang tidak linear, Ki Hajar Dewantara pengennya begini nih, sekolah itu seperti taman siswa gitu ya, taman. Jadi bergembira anak-anak di sekolah gitu ya, senang gitu ya. Kemudian kita juga sebagai seorang guru begitu melayani ya siswa kita. Kadang ada di beberapa tempat melihat siswa itu dipanggil nih, sini. Ketika dipanggil apa yang kita lakukan? Tolong beliin itu tuh rokok ke warung gitu ya. Atau beli sesuatu ya bakso di warung. Yang kita ingat kepada siswa kita apa? Memperlakukan mereka seolah-olah menjadi bukan individu yang dewasa gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi respect kita pada anak didik kita pun mungkin harus dilatih, ditumbuhkan bahwa mereka itu adalah seseorang yang akan dewasa gitu ya, dan perlu kita latihkan ya. Kan ada ingarso sung tuludo ya, di depan kita memberikan teladan, ing madya mangun karso, kemudian ada dari tengah kita memberikan gagasan atau ide kan gitu ya, gitu ya. Gitu kan gitu. Kita berikan gagasan. Nah, tuturi handayani. Nah, dari belakang kita memberikan dorongan. Jadi dari berbagai sisi gitu ya. Kita berikan teladan. Kalau kita berada di posisi di middle gitu ya, kita berikan gagasan. Bapak Ibu sebagai middle manager atau di mana kita berikan gagasan. Kalau Bapak Ibu sebagai orang yang memang sudah menjadi punya pengalaman banyak ya, maka tuturi handayani, dorong ya anak didik kita untuk terus berkembang. Baik, ya mudah-mudahan harapan Pak Heru, harapan kita semua bahwa kurikulum yang berubah ini adalah kurikulum yang mencerahkan untuk dunia pendidikan dan juga harusnya mencapai target Indonesia Emas katanya di tahun 2000 berapa Bu? 2045 ya. 2045 masih lama ya. Saya kira
makanya perlu ada akselerasi nih, jangan sampai terlalu hidupi di zaman itu alam gitu ya. Mudahan generasi atau kebangkitan bangsa kita tidak menunggu waktu lama gitu ya, tapi dengan akselerasi dan pemikiran dari berbagai pihak itu bisa mempercepat proses tersebut. Baik, terima kasih Pak Heru. Silakan, ada yang lain mau menanggapi? Nah, di sini untuk fase E itu kalau lihat dari capaiannya itu memang tidak nampak ada bentuk akar ya Pak Arif ya di CP itu ya. Dan ini di sini ada muncul sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mungkin sekilas Bapak Ibu sekalian ketika membaca ini, oh ternyata bentuk akar ini nggak akan diajarkan gitu ya. Kira-kira begitu ketika melihat foto ini, Bapak sekalian yang dibilang. Mau izin Hendy? Ya silakan. Kalau saya, menurut saya Pak, untuk bentuk akar itu eksponensial, maka itu sudah akan berkaitan dengan bentuk akar. Jadi eksponensial, logaritma dan akar pasti akan memiliki hubungan Pak. Baik, oke. Secara tersirat berarti itu dicantumkan juga di sini. Betul, oke. Betul Pak Abdurrahim, betul. Ya. Jadi jeli ya Bapak Ibu semua ya ketika melihat CP seperti ini, bahwa namanya bentuk akar itu karena ekspresi dari bentuk pangkat ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di buku pun oh ternyata muncul ya bentuk pangkat. Itu jadi itu adalah jadi kalau seandainya ada orang yang membaca CP ini hanya sekedar dari judul yang tertulis, ya pasti ada beberapa CP yang tidak disampaikan ya, tidak disusun mungkin ya untuk bahan ajarnya ya. Itu kemampuan dari guru ya ataupun orang yang memahami CP ini sehingga oh ini capaian targetnya adalah sampai mana. Nah, tugas kegiatan aktivitas kita hari ini adalah begitu sebetulnya Bu Sony ya. Jadi dari CP yang dibuat oleh pemerintah, nah kita buat analisa, oh ini diajarkan nggak ya nantinya, diajarkan nggak ya ini seperti itu. Jadi kita merumuskan dan memikirkan tentang hal ini. Baik Pak Arif, atau yang lainnya silahkan. Ada yang mau menanggapi lagi, dipersilakan. Ada cukup? Cukup, baik, terima kasih Pak Arif. Presentasi kelompok 1 kita berikan tepukan cuan untuk kelompok 1, cuan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Arif, mohon izin stop. Halo Pak Arif. Kayaknya Pak Arif pada mungkin coba dicoba mungkin kelompok 2 untuk stop share screen-nya. Bisa langsung ambil alih tidak? Silakan. Kayaknya Pak Arif ada masalah jaringan nih Pak. Oh iya. Mungkin coba dicoba mungkin kelompok 2 untuk stop share screen-nya. Bisa langsung ambil alih tidak? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak di layar nih Pak? Nampak. Oke. Nampak Pak, nampak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Bu Nur, Pak Siono, dan Pak Budi. Capaian pembelajarannya matematika, elemen atau domain yang aljabar dan fungsi. Untuk fase A, kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 1000 atau maksimum 3 angka. Peserta didik dapat membuat gambar, diagram, atau pernyataan tertulis sebagai model matematika dari sebuah masalah sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenali
melanjutkan dan membuat pola aljabar. Baik, lanjut ke fase B. Fase B yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pola dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, peserta didik dapat menduplikasi pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik dapat mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian. Peserta didik dapat menemukan hubungan antara operasi penjumlahan. Peserta didik dapat menemukan hubungan pengurangan. Peserta didik dapat menemukan hubungan operasi perkalian. Peserta didik dapat menemukan hubungan operasi pembagian. Peserta didik dapat menentukan bilangan yang belum diketahui dari sebuah pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan bilangan cacah. Peserta didik dapat menentukan bilangan yang belum diketahui dari sebuah pernyataan matematika yang melibatkan pengurangan bilangan cacah. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian atau pembagian. Peserta didik dapat menemukan pola hubungan yang melibatkan perkalian dan pembagian. Peserta didik dapat menemukan pola hubungan yang melibatkan bagian. Lanjut ke fase C. Jadi untuk fase C, yang pertama, peserta didik dapat menuliskan persamaan sederhana menggunakan berbagai bentuk representasi visual, simbol, dan menyatakan peran matematika, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola objek atau bilangan, serta menggunakan rasio untuk menentukan bilangan yang diketahui. Kedua, peserta didik menggambarkan persamaan sederhana menggunakan berbagai bentuk representasi visual, simbol, dan pernyataan matematika, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola objek atau bilangan, serta menggunakan rasio untuk menentukan bilangan yang diketahui. Kalau tadi peserta didik menyelesaikan persamaan ketidaksamaan sederhana menggunakan berbagai bentuk representasi visual, simbol, dan pernyataan matematika, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola objek atau bilangan, serta menggunakan rasio untuk menentukan bilangan yang tidak diketahui. Selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan ketidaksamaan. Kalau ini tentang menuliskan ketidaksamaan, yang berikutnya itu menggambarkan. Yang berikutnya peserta didik menyelesaikan ketidaksamaan. Untuk fase D ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menggunakan pola dalam bentuk konfigurasi objek dan bilangan untuk membuat prediksi. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif operasi aritmatika pada himpunan bilangan real dengan menggunakan pengertian sama dengan mengenali pola dan menggeneralisasikannya dalam persamaan aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Peserta didik dapat menggunakan variabel dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel.
Peserta didik dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi linier, persamaan linier, gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyajikan masalah dengan menggunakan relasi. Peserta didik dapat menganalisis masalah dengan menggunakan relasi. Peserta didik dapat menyelesaikan. Peserta didik dapat menyajikan masalah dengan menggunakan fungsi linier. Peserta didik dapat menganalisis masalah dengan menggunakan fungsi linier. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan fungsi linier. Peserta didik dapat menyajikan masalah dengan menggunakan persamaan linier. Peserta didik dapat menganalisis masalah dengan menggunakan persamaan linier. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan linier. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyajikan masalah dengan menggunakan gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat menganalisis masalah dengan menggunakan gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan gradien garis lurus di bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara. Yang berikutnya, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat operasi aritmatika dan variabel dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat operasi aritmatika dan variabel dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk fase E yang pertama, peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial dalam sistem persamaan linier 3 variabel dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasi eksponensial dalam menggunakan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial dalam menggunakan fungsi kuadrat dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial dalam menggunakan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir di fase E, peserta didik juga dapat melakukan operasi vektor. Untuk fase F yang pertama, peserta didik dapat menentukan fungsi inverse untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai linier. Kedua, peserta didik dapat menentukan komposisi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai linier, kuadrat, eksponensial. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai linier, kuadrat, eksponensial. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menanggapi, kami persilahkan. Nah, mungkin kita fokus lagi ke fase E saja ya, sesuai dengan fase kita mengajar bos. Fase E mungkin Pak digeser apa lo?
Ya, dipersilakan. Mungkin kita fokus lagi ke fase E saja ya, sesuai dengan fase Oke, silakan Pak Abdul Rafiun. Terima kasih Pak Fendi, ke Pak Agusti lagi, terkait dengan analisis capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan ini. Sebenarnya kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali, sangat setuju ya. Itu sudah sesuai dengan apa yang kita yang diberikan oleh kementerian tentang capaian pembelajaran ini. Namun sebenarnya yang agak nanti kan ini agak tinggi-tinggi ini capaian pembelajarannya. Saya malah berharapnya langsung kepada langkah-langkah kegiatan menerapkannya ini. Dalam poin kalimat capaian pembelajaran kita sepakat mungkin sudah itu yang diberikan oleh mana sih kan dari capaian-capaian yang sini. Fase F itu kan ada peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai. Nah, biasanya yang kebingungan yang dialami oleh guru-guru itu adalah ketika memodelkan ini dalam masalah mencari hubungan matematika dengan masalah kontekstual. Itu yang perlu, kalau saya sih yang perlu saya butuhkan adalah sharing dari Bapak Ibu, langkah-langkah kegiatan apa yang harus dilakukan supaya ini tercapai capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah kita rumuskan, seperti memodelkan ke dunia nyata atau masalah kontekstual tadi. Terima kasih, itu dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebenarnya Bapak ya, Pak Abdul ya, di kelas ini untuk mencapai CP ini bagaimana? Tadi dicontohkan yang mana Pak Abdul? Tentang yang fase ini untuk SMA apa ya? Kita kan untuk SMK belum ada ya, belum dirumuskan ya. Jadi kita fokus ke fase A aja dulu mungkin ya. Karena untuk yang SMK kelas 11 kelas 12 itu CP-nya belum ada, Pak. Kalau yang itu F itu untuk kelas untuk SMA ya. Ya kan nanti untuk SMK itu kelas 11 kelas 12 itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi ketika di teknik dengan non teknik itu beda nantinya Bapak sekalian untuk CP-nya gitu. Dipisah kembali. Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Hendy. Sebetulnya pertanyaan saya sih bukan pertanyaan ya, saya hampir sama apa yang diungkapkan Pak Abdul Rafiun di fase E, gitu kan. Ini kan kita sedang menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, memang ini kayak aljabar ini kan menjadi, kalau di tempat saya ini menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. Nah, saya sama seperti Pak Abdul Rafiun, saya mau menanyakan peserta didik dapat menginterpretasi. Nah, mungkin Pak Gusti bisa berbagi pengalaman. Maksud saya menginterpretasi seperti apa supaya anak ini bisa memahami aljabar. Karena terus terang Pak, di tempat saya nih anak agak kesulitan untuk materi aljabar. Nah, mungkin Pak Gusti atau teman-teman yang lain punya metode yang bisa dibagi ke saya, yang saya supaya siswa saya sendiri bisa menyelesaikan kendala itu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan bisa ke Pak Gusti sendiri yang menjawab atau yang lain juga berbagi. Saya coba. Untuk ini kan Pak kan, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, persamaan linear ini kan sama lah juga Pak. Kalau di tempat kami juga Pak Heru, ini siswa-siswa ini
agak kesulitan dalam. Betul Pak. Nah, tapi yang paling kita tingkatkan itu motivasinya Pak Heru. Ya. Untuk pembelajarannya juga kita kaitkan. Kalau yang mau apa, lebih enaknya ini lebih banyak contoh di dunia nyata kan gitu kan Pak kan. Otomatis dengan contoh di dunia nyata gitu kan, itu mendorong lah siswa-siswa kita untuk belajar materi itu Pak. Mungkin itu saja sih Pak dari kami Pak. Mungkin ada teman-teman gitu kan mau sharing tentang materi itu. Baik, pertanyaan Pak Heru itu sebetulnya adalah presentasi diskusi selanjutnya nih. Kan ada aktivitas pembelajaran sebetulnya. Di sana akan lebih tergambar karena di demonstrasi kontekstual itu kan Bapak Ibu menyusun aktivitas pembelajaran ya dari CP apa yang dipilih elemennya, kemudiannya adalah fase E, kemudian dipilih elemennya adalah bilangan atau aljabar, kan di dalamnya dirinci aktivitas pembelajarannya kayak gimana. Mungkin akan lebih tergambar di sana Pak Heru ya untuk menyampaikan atau untuk bagaimana cara untuk mengajarkan ya terkait dengan tadi ya capaian menginterpretasi ekspresi sebetulnya ini ekspresi eksponensial itu apakah seluruhnya dalam sistem persamaan linear 3 variabel atau ini kalau saya lihat di sini kalau untuk CP ini Pak Agusti jadi pesan ini dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial titik, berarti itu satu CP ya, kemudian menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel itu satu CP gitu, jadi dipecah ya, jadi tidak disambung saya kira ya untuk redaksi katanya. Betul Pak Indi. Nah, jadi ini kan ini ekspresi eksponensial dan sistem persamaan ini semuanya eksponensial. Iya. Begitu. Jadi di cut ekspresi eksponensial titik. Nah, itu kan ekspresi eksponensial itu kan fungsi eksponensial berarti nantinya atau bentuk-bentuk yang lain karena gitu. Titik baru ke sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya adalah 2 variabel begitu ya. Fungsi kuadrat gitu kan, terus apa lagi di sana begitu barangkali. Siapa Arif silakan. Ya baik, terima kasih Pak Hendi. Terima kasih Pak Hendi. Ini ingin menyambung dari apa yang disampaikan Pak Heru tadi terkait dengan aljabar, apalagi kalau masalah 2 variabel 3 variabel itu sesuatu hal yang menarik. Nah, menariknya seperti apa? Kalau di saya ini mohon maaf Pak Heru ya, ingin coba pengalaman saja. Kalau di saya itu anak-anak lebih suka ketika kita memberikan contoh tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, artinya yang dekat dengan mereka. Misalkan terkait dengan persamaan linear 3 variabel. Kalau 3 variabel itu kan berarti ada 3 variabel yang akan kita hubungkan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini beberapa siswa disuruh misalkan membeli sebuah buah gitu ya, dengan buah yang berbeda. Siswa A membeli buah apel, siswa B membeli buah jeruk, siswa C membeli buah salak. Dari membeli itu dengan variasi yang berbeda, dengan jumlah nominal yang berbeda. Nah, dari situ nanti kita bisa hubungkan ke dalam bagaimana cara menyelesaikan ketika soal itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel dari buah-buah yang berbeda itu. Jadi mereka itu lebih dekat, apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka, oh ternyata seperti ini toh sebenarnya cara menyelesaikannya itu. Kalau saya sih seperti itu Pak Heru. Itu Pak Hendi, terima kasih Pak Hendi. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Arif. Boleh juga nih kayaknya tipsnya nih. Oke. Ya, jadi kontekstual ya sesuai dengan lingkungan mereka ya, kebiasaan mereka dikaitkan seperti itu. Untuk kalau saat ini sedang ramainya tentang medsos, mungkin apa yang apa mereka kenal terkait dengan media sosial gitu ya, bisa juga menjadi konteks pertanyaan terkait dengan beberapa materi atau konsep yang akan dibahas di dalam kelas ya. Baik, ada lagi mungkin disampaikan nih, Bapak Ibu bisa sambil membandingkan dari fase E yang aljabar ini dengan buku yang sudah disusun ya, draftnya sudah ada di sana terkait dengan
Di sana ada ekspresi eksponensial kah, kemudian tentang sistem persamaan linear 3 variabel, 2 kuadrat, kemudian juga fungsi eksponensial gitu, dan vektor gitu. Jadi acuan, oh ternyata CP-nya begini, buku draft yang disusun adalah begini, seperti itu. Jadi ini bisa menganalisis ya, apakah memang dari buku itu sudah memenuhi capaian pembelajaran yang ditargetkan di dalam di dalam draft ini, atau ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Nah ini kan perlu juga masukan. CP-nya ini sampai ke sini, ini tapi kenapa bukunya kok belum nyampe ke sana gitu ya, seperti itu. Sosial konteks pertanyaan beberapa materi atau konsep. Pak, saya boleh tanya Ya. enggak? Silakan. Saya kan lihat materi-materi yang kelas 10 itu Iya. ada 8 bab. Sejatinya 8-8-nya memang harus dituntaskan atau kita pilih ya? Dituntaskan, Bu. Jadi itu untuk membekali anak kelas 10 ya, SMK, semuanya harus dituntaskan oleh kita pada saat mengajar selama 1 tahun itu, Bu. Gitu. Kan itu jadi bekal, karena nanti di kelas 11, kelas 12 mereka belum tentu ketemu lagi dengan bab yang sama, atau bisa jadi ada yang pendalaman, ada juga yang hanya cukup di situ. Misalkan trigonometri ya. Kan trigonometri baru yang dasarnya saja. Kalau kita berbicara KD trigonometri kan luas, Bapak sekalian ya. Sampai menentukan relasi sudut di berbagai kuadran hingga menentukan luas segitiga atau sudut rangkap. Nah, di kelas 10 itu nggak nyampe ke sana gitu ya. Nah, mungkin itu diberikan bagi ini wajib disampaikan ya, target Bapak Ibu untuk mengajarkan di kelasnya kelas 10. Begitu Bu Sanda? Gitu. Jadi kalau untuk siswa yang teknik itu berarti kurang lebih 8-8-nya wajib dituntaskan ya Pak. Saya lihat Yes. Seluruhnya Ibu. Yang teknik non teknik kalau untuk kelas 10 semuanya sama. Gitu. Nah, jadi bisa jadi ada yang mendalami lagi atau hanya cukup berhenti di situ gitu materinya, Bu. Kalau orang-orang teknik ya trigonometri sepertinya akan lanjut nanti, ada yang mendalami trigonometri. Tapi kalau non teknik mungkin tidak. Tapi akan muncul nanti misalkan orang-orang akuntansi ya, bisnis manajemen, yang muncul tentang matematika keuangannya muncul lagi, bisa jadi seperti itu. Kan dulu dan sebagainya. Kan di kurikulum 2013 nggak muncul tuh, sekalian ya. Nah, nanti setelah dirumuskan CP di kelas 11, kelas 12 mungkin saja nanti akan muncul lagi tentang hal itu. Jadi ini sifatnya wajib, harus diajarkan seluruh. Misalnya dia tuh kayak arah misalnya begitu, kalau di kelas 11-nya tidak ada, tetap diajarkan di kelas 10 ya Pak ya, misalnya kayak trigonometri, vektor gitu ya. Iya. Mereka dikasih basic dulu, Bu. Basic yang sama. Seluruhnya Ibu, yang teknik non teknik. Oke Pak, baik Pak. Oke. Pak Hendi, Ya, silakan Pak Heru. ya, ini mohon maaf, sepertinya ditujukan ke Pak Hendi pertanyaannya. Mohon maaf Pak Gusti ya. Iya. Ini kan kalau di sekolah saya kan untuk SMK PK ini kebetulan yang mendapatnya itu jurusannya PKR. Iya. Yang mau saya tanyakan, apakah memang hanya untuk jurusan itu saja atau semua jurusan gitu? Kalau memang untuk semua jurusan, kenapa sekolah saya dapat cuma untuk jurusan TKR aja ya Pak? Baik. Pada awalnya mungkin pada saat seleksi untuk SMK PK itu kan dipilih jurusannya, jurusan tertentu diajukan. Ada yang TKR, ada yang mungkin jurusan TBSM, ada yang TI, ada juga yang hospitality kan, ada sektor lainnya gitu ya, migran dan sebagainya. Nah itu hanya sebagai pintu pembuka Pak. Tapi pada akhirnya yang menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini adalah ya institusi lembaga secara umum. Jadi tidak hanya berbicara jurusan.
dan harus menerapkannya. Karena akan bingung nantinya kalau hanya TKR saja gitu ya. Oh, iya. Betul Pak. Soalnya, Bingung nih kurikulum. Aduh, dijelaskan TKR doang. soalnya kan kelas 10 Pak, Iya. guru matematikanya ada 2 orang. Iya, kok. Nah, Sangat bingung nanti. iya, sementara saya malah ngajarnya di kelas 11-12. Oh, tuh iya. Malah saya yang suruh pelatihan. Oh, Berarti kan ini nanti akan saya bagikan ke guru kelas Betul. 10-nya kan Pak. Nah, itu Iya. maksud saya. Jadi kalau memang untuk semua jurusan, mungkin ini akan saya bagikan kepada guru kelas 10 ya untuk semua Betul. jurusan juga. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Hendy. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak sekalian, cukup, tidak lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan presentasi di kelompok 2. Kita, oh masih ada, Bu Dewi, silakan Bu Dewi, silakan. Jadi jurusan-jurusan tertentu diajukan Silakan Bu. PKR, ada yang Suaranya belum masuk Bu Dewi. TNI, ada juga yang Halo Bu. Maaf. Ya. Di sini pada fase E, permasalahan yang 1, 2, 3 itu sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian 2 variabel. Kok sepertinya ada menginterpretasi ekspresi eksponen tuh kayaknya nggak nyambung ya Pak ya. Sepertinya dia tersendiri, sistem persamaan linear 3 Ya. variabel itu tersendiri, yang 2 variabel juga Ya. tersendiri, jadi tidak ada hubungan dengan eksponen kayaknya. Mohon maaf Pak Gusti. Ya tadi sudah disinggung ya bagus ya. Iya. Oke, sip, makasih Bu Dewi menegaskan ya. Nah, nanti bisa direvisi lah gitu ya supaya tidak salah persepsi terkait dengan rincian-rincian dari fase gitu ya, sehingga dirinci bahwa itu ekspresi eksponensial tersendiri gitu ya. Kalau dilihat di bukunya sendiri kan ekspresi eksponensial adanya masih di bab tentang bentuk pangkat ya, eksponen dan logaritma, ada di sana di dalamnya. Itu tentang fungsi eksponensial, bentuk ekspresinya ada di dalam kayak gitu. Baik, ada lagi? Ini Pak, ada tadi teman yang tanya gitu kan, saya kan ada share buku di sekolah ya. Iya. Mereka bilang kalau menurut mereka kenapa bab vektor dengan trigono itu perlu diajarkan di non teknik, seharusnya di kelas teknik teknik aja, karena juga kan tidak naik di Oh, kelas iya. 11 Baik. dibilang gitu. Cuma kayaknya ngajarinnya katanya gitu, kalau tidak naik di ke kelas, tidak ada tidak ada hubungan di kelas Baik, 11 dibilang baik, gitu. Baik, terima kasih Bu Sondang ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dan ingat sama-sama bahwa SMK itu targetnya kan tidak hanya bekerja, Bapak sekalian ya, bekerja tapi juga mungkin melanjutkan dan berwirausaha. Jadi target melanjutkan itu sendiri tetap harus dipenuhi Bu Sondang dan Bapak semua yang lainnya. Maka ada beberapa materi yang tadi sifatnya mungkin dibutuhkan oleh anak tersebut ketika dia melanjutkan kuliah tentang dasar trigonometri dan juga dasar vektor. Nah, maka diberikan, dan ini pun tidak dalam Bu Sandang ya, tidak begitu bobotnya, tidak begitu tinggi, itu hanya sebagai konsep-konsep sederhana tentang vektor dan juga trigonometri. Jadi pada dasarnya tetap pemenuhan target melanjutkan gitu ya, karena memang SMK tidak hanya sekedar bekerja saja. Begitu Bu, itu tanggapan dari saya terkait dengan. Terima kasih Pak, sudah mengerti Baik. Pak. Iya, Baik. kalau berarti kalau non teknik tetap diajarkan walaupun itu Betul. hanya Ya. dasar-dasarnya saja ya Pak ya, Dasar-dasarnya bukan saja, Bu. sampai ke yang Iya. lebih susah lagi gitu ya. Iya betul Ustaz. Baik. Baik, selanjutnya. Cukup? Oke, terima kasih. Kita berikan tepukan cuan-cuan untuk kelompok 2, cuan pada Pak Gusti dan teman-teman di kelompok 2 telah mempresentasikan untuk hasil kerja kelompok yang membahas tentang elemen aljabar dan fungsi. Baik, Bu sekalian, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya izin mau ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Atau yang bertugas ice breaking hari ini siapa? Bu Dewi, sudah ada ice breaking ya Bu Dewi? Sudah ada Bu? Belum. Belum.
Belum. Oke. Saya siapkan ya. Baik Bapak Ibu semua. Nah, kita sejenak dulu ya. Merefresh dulu. Nggak pegang-pegang nih. Nah, kita gamenya adalah game psikologi ya. Nah, kamu pilih yang mana? Nah, gitu ya. Terlihat Bapak semua? Oke. Nah, Bapak Ibu, Bapak tinggal di situ ada pilihan, mungkin pilihan A atau B atau pilihan 1, 2, 3 gitu ya, atau 4. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti di chat gitu ya. Oh, saya pilih A, yang ini pilih B, oh ini yang pilih 1, ini pilih 2, oke? Ya, untuk melihat nih karakter Bapak Ibu ini seperti apa berdasarkan game ini. Siap? Oke, kita mulai ya. Siap, Game. 89. Oke. Baik, siap. Jadi jawab. Oke, yang pertama nih, Bapak Ibu semua. Yang pertama nih, Bapak ini termasuk tim yang mana nih? Bubur diaduk apa bubur tidak diaduk? Silakan. Oke, Pak Arif B, Pak Gusti B, Pak Romadoni A, Pak Ahmad B, Bu Indri B, Pak Burafien A, Wais, Bu Dewi A, Bu Deti B, Bu Nur B, Pak Heru B, Bu Deti B, Bu Siti Mariam B. Oke, sudah ya, sudah menjawab nih. Oke, ini A dan B ini sudah pada sarapan semua? Sudah. Makan bubur kata dia? Oke. Makan gulai kayaknya atau sate ya yang kemarin ya. Oke. Baik. Nah, bubur tim yang A siapa tadi? Pak Romadoni, Pak Abdul Rafiun, Bu Dewi. Nah, kemudian Ibu Sondang A. Nah, seperti apa sih orang yang kalau makan bubur itu suka diaduk-aduk? Nah, karakternya kita lihat. Yang diaduk ya. Anggaplah kelompok ini adalah mereka yang penuh dengan toleransi, suka berbaur dengan kelompok yang lainnya, dan memiliki jiwa yang menjunjung keadilan. Tidak memilih-milih dalam berteman, dan tidak suka melihat orang lain berdasarkan tampilannya. Itulah mengapa orang pada kelompok ini memiliki banyak teman. Dan sosok penganut bubur diaduk adalah sosok yang sangat suka dengan kebersamaan. Jadi gampang ya kayaknya kalau bergaul teh mudah akrab ya, cepat akrab gitu ya. Nah, ini biasanya kan senang berbicara, senang ngobrol dengan yang lain, senang bersosialisasi gitu ya itu. Jadi banyak teman biasanya. Betul nggak Bapak sekalian? Betul Pak. Betul. Tuh Bu Sondang luar biasa. Baik, yang tidak diaduk nih. Yang tidak diaduk nih. Tadi yang tidak diaduk ada siapa saja tadi ya? Oh, banyak di sini ya. Pak Arif, Pak Gusti, kemudian Pak Ahmad, Bu Indri, kemudian Bu Deti, Bu Nur, Pak Heru, Bu Deti Artiana, Bu Siti Mariam. Nah itu Bu, ya, kelihatan sudah jelas ya. Mereka adalah sosok yang mementingkan kerapian dan keestetikaan seluruh barangnya. Ada di depan matanya, rapi nih orangnya ya. Hidupnya sangat terorganisir. Jadi terschedule-nya, hari ini mau ngapain gitu sudah di schedule ya. Jam sekian mau kemana, jam sekian mau ngapain gitu ya. Terus ada yang termasuk dalam tim ini adalah sosok yang berkeinginan dan bertekad keras. Semua yang Anda inginkan harus tetap sesuai dengan kesukaan Anda. Anda memilih sedikit teman yang sangat dekat dan Anda menganggap bahwa itu lebih dari cukup. Wah, gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak teman, ya, cukup hanya beberapa tapi cukup bagi saya ya untuk mengisi hidup saya. Jadi temannya nggak bisa connect seluruhnya ya. Kadang chemistry-nya itu ke sini bisa, ke sini enggak gitu. Nggak cocok nih Pak Indi. Nggak cocok nih. Step ketiga saya setuju. Kalau bubur Pak Arif tuh. Oh, Pak Arif senang ngomong nih kayaknya. Benar tuh Pak. Oke. Ada yang setuju, ada yang enggak ya. Yang ini nama juga game ya. Baik, selanjutnya siap? Nah, siap ya Bapak sekalian di chatnya masing-masing. Game selanjutnya. Nah, lihat di sini nih. Jika Bapak Ibu melihat di sini ada 4 orang, yang mana terlebih dahulu yang akan Ibu tolong tuh? Apakah yang pertama perawat, yang kedua nih yang mau jatuh nih kakinya sakit, atau yang ketiga anak yang nangis, atau yang keempat nih ibu yang buta nih ada di depannya ada paku. Aduh nih
Oke, siapa yang menjawab? Oke, di sini Pak Gusti 3, Pak Abdul Rafiun 1, Pak Ahmad 3, Bu Dewi 3, Pak Arif 4, Bu Siti Mariam 3, oh anak ya, Bu Indri 4, Bu Deti 3, Bu Nur 3. Oke, tanya dulu nih. Ada yang belum isi nih? Pak Gusti, Pak Abdul, Pak Ahmad, Bu Dewi, Pak Arif, Bu Siti, Bu Deti, Bu Sonang, Pak Romadoni belum ya? Baik. Pak Bilkis, mana Pak Pak Bilkis juga belum. Pak Bilkis mana ya? Biasanya rame ya. Dari hari ke-1 sampai ke-4. Oh, Pak Romadoni 4. Baik, saya mau tanya nih ke Pak Romadoni. dengerin aja lagi Oh, siap. Pak Bilkis mau pilih yang mana Pak Bilkis? Tuh. Mau nolong yang mana tuh? 1, 2, 3, 4 nih yang duluan. Kayaknya nomor 1 lah Pak Bilkis pilih deh. Setuju saya. Oke. Perawatnya cantik Pak. Oke, di sini menarik nih. Oh, cantik ya. Saya pengen tanya dulu nih, Pak Abdul Rafiun, kenapa pilih yang 1 nih? Halo Pak Abdul. Ya, Kenapa Pak Abdul pilih yang 1 nih? Kalau saya milih 1, utamakan dulu perawatnya supaya bisa juga nanti membantu saya untuk menolong yang lainnya, Pak. Oh, gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Nggak ada modus di situ ya, nggak ada modus tertentu. Menolong dulu itu, saya bisa membantu menolong. Modus sedikit Pak. Modus sedikit ya. Oke, siap. Siap Pak Abdul. Ini mah justifikasi aja nih Pak Abdul. Iya. Pepet dikit Pak Abdul. Pepet dikit. Oke, Pak Abdul 1. Ada yang milih nomor 2 nggak ya? Di sini nggak ada ya 2 ya. Oke, yang milih 3. Yang milih 3 nih, Bu Deti Anggraini. Halo Bu Deti. Halo Bu Deti, silahkan Bu Deti. Kenapa pilih yang nomor 3 Bu Deti? Suaranya belum masuk Bu. Halo. Halo, suaranya. Halo Bu, ada trouble audio? Jaringan kayaknya nih. Gangguan speaker Pak katanya. Oh, gangguan. Baik, gangguan speaker. Kalau gitu yang mewakilnya Pak Sugiono, silakan Pak. Pak Sugiono, kenapa pilih yang ketiga bayi ini Pak? Oh gitu. Nggak ada modus di situ ya, nggak ada modus. Modus dikit Pak. Ya. Oke, Ibu Bapak ya. Begitu berempati dengan tangisan bayi. Oke, siap Pak Sugiono ya. Kemudian yang 4 nih, siapa di sini? Pak Romadoni. Oke, Pak Romadoni. Halo Pak Romadoni. Halo Pak. Ya, kenapa memilih yang 4 Pak? Kalau 4 Pak, menurut saya karena kan orang tuanya buta Pak, apalagi di depannya ada paku. Nah itu menurut saya yang perlu ditolong terlebih dahulu. Nah untuk yang anak kecil ketiga, karena dia kan hanya, menurut saya Pak, memang logikanya namanya anak-anak memang wajib ditolong, tapi dia kan nangis saja Pak ya. Jadi logikanya menurut saya 4 itu yang lebih riskan untuk ditolong Pak ya, kalau saya sih Pak. Oke, jadi yang 4 ya, nenek-nenek yang duluan ditolong daripada yang lain. Oke, terima kasih Pak Ramadan. Oh, ini Bu Sondang 2 nih. Kenapa Bu Sondang pilih yang 2 nih? Silahkan. Akhirnya ada yang milih 2 nih, lengkap sudah nih. Silakan Bu Sondang. Ini memilih bapak-bapak. Iya, oke. Saya pikir nomor 1 itu bapak-bapaknya, rupanya yang nomor 2 bapak-bapaknya. Kalau menurut saya nggak tahu ya Pak ya, kalau anak itu nangis kan, kalau nangis itu kan
kata orang tuh kalau anak itu menangis kan dia tidak berakibat yang beresiko yang tinggi lah namanya. Kalau yang ibu itu masih ada bantuan tongkat lah gitu kan, juga tidak terlalu beresiko tinggi. Sedangkan kalau yang bapak-bapak ini dengan kaki seperti itu, yang tadinya hampir sembuh mungkin akan semakin sakit lagi gitu, akan semakin sakit, akan mengakibatkan dia juga akan bisa menimpa anak itu kalau jatuh gitu. Jadi saya yang kedua dulu. Membahayakan ke yang ketiga ya nantinya ya. Oke, siap. Terima kasih. Rasional semuanya Bapak sekalian ya, alasan-alasannya. Tetapi di balik rasionalitas itu, ini menandakan karakter Bapak Ibu semua. Seperti apa sih? Nah, orang yang memilih nomor 1 nih, tadi Pak Abdul Rofiun ya. Ini Pak Abdul nih. Jika Anda memilih perawat mungkin adalah orang yang ada dalam gambar yang tidak membutuhkan bantuan serius Pak Abdul ya. Memilih untuk membantunya menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang santai, Anda tidak terganggu dengan masalah serius dunia ini. Anda tertarik pada warna-warna cerah kehidupan dan Anda begitu optimis dan percaya orang lain di sekitar Anda akan baik-baik saja. Itu ya Pak Abdul ya. Oke, betul nggak Pak Abdul? Halo? Nah ini nih, enggak sesuai. Oh berarti, saya nggak gitu. Oh nggak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, jika Anda memilih pria dengan pesondang nih, membantu pria dengan tongkat, berarti Anda adalah pemimpin sejak lahir. Oh, pesondang ya pemimpin. Anda dapat melihat pria berjalan dengan tongkat dan Anda tidak ingin dia kehilangan waktu lama untuk menunggu bantuan. Anda membantunya berdiri dan pergi. Membantu pria menjadi prioritas Anda karena Anda menghargai dia yang mencoba berjalan sendiri meskipun kakinya patah. Anda bersifat dinamis, terorganisir, rasional, dan sangat fokus dalam hidup Anda. Ini adalah ya karakternya. Oke, yang ketiga, yang menangis. Saya lihat banyak ya. Jika Anda melihat anak yang menangis, banyak. Tadi saya lihat yang karakter yang ketiga tuh. Nampak di situ terbaca, Bapak sekalian? Atau cuma terlihat saja? Terbaca nih ya. Kalau saya kurang Pak, kalau saya kurang. Oke. Nih anak itu menangis dan tidak ada yang tahu alasan sebenarnya bayi menangis karena banyak alasan. Beberapa mungkin sangat serius dan beberapa mungkin sebaliknya ya. Bisa jadi serius, bisa jadi enggak. Membantu bayi menandakan Anda sangat sensitif. Ternyata ini hatinya sensitif, luar biasa ya. Tidak bisa mentolerir penderitaan orang lain. Mungkin teman-teman Anda bergantung pada Anda dan menemukan kedamaian setelah berbicara dengan Anda. Nah ini berarti yang ketiganya tipe karakter ya. Tempat curhat nih Bapak sekalian ya. Tempat curhat bagi rekan-rekan Bapak semua. Anda dipengaruhi oleh emosi dan orang lain dan memiliki rasa spiritual yang kuat. Oh ini termasuk karakter yang soleh-solehan nih di sini. Pak Heru soleh. Saya mah penyayang Pak. Penyayang. Iya. Asik. Oke, yang keempat tadi Pak Romadona ya. Oke, nih ada beberapa tadi yang keempat. Nah, ini karakter yang keempat, Bapak Ibu semua. Membantu wanita tua itu berarti Anda optimis dengan moralitas yang tinggi dan dibesarkan dengan rasa etis yang kuat, rasa hormat Anda kepada orang tua dan kesediaan Anda untuk membantu mereka. Padahal Anda tahu bahwa mereka tidak mungkin membalas kebaikan Anda. Anda secara alami optimis dan memahami bahwa berapapun usia seseorang, mereka masih dapat berkontribusi pada dunia ini. Dan Anda menganggapnya sebagai tugas Anda untuk membantu mereka. Ya, ini adalah punya nilai sistem etis ya, rasa etis dan moral yang kuat gitu ya, menjunjung tinggi moralitas. Luar biasa. Bapak semua, untuk karakter ya bisa jadi tepat, bisa juga nggak tepat. Kalau belum tepat, kita coba lagi ya, satu lagi. Oke, siap? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat dulu jempolnya ya. Lihat ya jempolnya, jempol yang kanan, Bapak Ibu semua lihat dulu. Nah, sekarang lihat pola jempol Bapak Ibu semua. Nah, mungkin hasil risetnya kemungkinan ada 3 pola yang ada di jempol Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Apakah yang 1, 2, 3? Silahkan diketikkan di chat. Pak Gusti 2, Bu Dewi 3. Setelah melihat jempolnya, oh ternyata saya ini yang kedua, saya yang ketiga gitu ya.
Ini hasil risetnya hanya ada 3 pola. Oh, Pak Bilkis apa? Pak Bilkis silakan. 2. Oke, Pak Bilkis 2. Oke, saya tuliskan Pak Bilkis ya. Ya, Pak Bilkis looks. Bisa aja. Oke, 2. Bus Sondang 2. Oke, 2 sao. Ternyata memang bervariasi. Ada yang di luar itu Bapak semua. Oke, semuanya terwakili. Bu Deti, Bu Sondang, Pak Bilkis, Pak Heru, Pak Romadoni, Abdul Rafiun, Deti, Indri, Pak Ahmad, Bu Siti Mariam, Bu Dewi, 3, 2. Oke. Yang satu, nggak ada yang satu ya? Oh, Pak Ahmad ya? Pak Ahmad 1 ya? Pak Ahmad 1. Oke, kita lihat nih ya. Tipe yang 1 nih. Sekarang kira-kira tepat gak nih? Kalau yang tadi yang bubur diaduk dan tidak diaduk, kurang tepat. Terus memilih siapa yang mau ditolong, kurang tepat nih. Coba kita lihat yang ini ya. Pak Ahmad yang 1. Oke. Sidik jari dengan jejak melengkung atau delta. Nah ini Pak Ahmad nih, jika Anda memiliki sidik jari yang menyerupai sidik jari seperti gambar. Oh, kurang kebaca. Oke. Sini kebaca? Ada 20 kilo. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, kemungkinan besar Anda adalah orang yang tenang dan seimbang. Oh, Pak Ahmad tenang, seimbang. Dan sifat tenang dan seimbang tersebut, Anda dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian penuh pengertian. Wah, iya, luar biasa. Ini Pak, sudah selesai belum? Sudah sesuai Pak ya? Kalau yang bagus sesuai gitu Pak ya? Kalau kemudian yang jelek-jeleknya nggak sesuai. Kamu memiliki banyak kelebihan dan bakat yang tidak kamu sadari, sehingga kamu bisa menyelesaikan sesuatu hal hingga tuntas. Wow, jadi punya kelebihan Bapak nih, kelebihan dan bakat yang luar biasa, banyak, multi talenta. Namun saya katanya tak cukup pintar mengolah dan mengembangkan bakat dan kelebihan yang dimiliki, sehingga lebih suka diberitahu oleh seseorang tentang apa yang harus dilakukan sebelum mengambil inisiatif. Wah, itu katanya. Nah, ini yang negatifnya nggak sesuai mungkin ya. Nah, ini ya hasil dari risetnya. Oke, yang memilih yang 2 tadi, yang memilih 2 itu ada banyak ya. Ada Bu Sondang, ada Pak Abdul Rafiun, ada Bu Siti Mariam, Lusti, ada Bu Intu. Oh, ini mayoritas di sini 2 ya kayaknya ya. 2 Bu Sondang, Bu Deti, Bu Nur. Oke, mayoritas 2 ya. Oke nih, karakter 2 nih di kelas ini. Oke, kita lihat nih seperti apa nih yang 2. Nah, jika jari dengan pola jejak pusaran, maka kamu adalah orang yang sangat eksplosif. Wah, nih menggebu-gebu gitu ya. Kemudian tetapi tidak butuh waktu lama untuk menenangkan diri, tetapi juga cepat untuk cooling down. Kamu memiliki bakat dan kelebihan berupa kreativitas yang tinggi dan kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan atau multitasking ya. Kemudian dengan bakat tersebut kamu diketahui sangat mudah untuk menciptakan sesuatu dan mempelajari hal-hal baru. Oke, ini tipe pembelajar dan juga bisa menguasai berbagai hal ya. Tipe karakter yang kedua. Yang ketiga nih, sidik jari dengan pola jejak kaki. Nah, tadi di sini siapa saja Bapak sekalian? Ada yang ketiga? 3 itu Pak Heru. Pak Heru, Bu Dewi, Pak Arif. Oke, siap. 3 orang ya. Nah, jika kamu memiliki sidik jari seperti ini, maka kamu adalah salah seorang yang termasuk pada golongan mayoritas Bapak sekalian ya. Sebab pola sidik jari tersebut dikenal sebagai salah satu sidik jari yang paling terkenal di dunia. Jika demikian, kamu adalah seseorang yang memiliki energi dan kontrol diri yang sangat kuat. Tidak hanya itu, kamu jadi dikenal memiliki bakat dan kelebihan berupa kemampuan mengendalikan berbagai situasi dan merubah mindset berpikir sesuai kondisi. Luar biasa. Luar biasa ini. Nggak ada jeleknya ya Pak Arif? Luar biasa pokoknya Bu Dewi. Luar biasa. Keren. Oke. Jadi ya, satu lagi Bapak sekalian ya. Nih, sekarang Bapak Ibu coba tangkupkan tangan. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana? Apakah jempol kiri di atas, jempol kanan di atas, atau yang sejajar? Silahkan praktekkan dulu.
hat gitu ya. Nah, posisinya hat sekarang jempol kiri di atas, jempol kanan di atas. Oke. Silakan yang termasuk 1, 2, 3. Oh, beda-beda juga ya. Ada yang 1, ada yang Pak, satu yang kiri di atas ya Pak ya? Yang 1 kiri di atas, yang 2 sejajar kiri kanan, yang ketiga jempol kanan di atas. 1, 3. Pak Bilkis apa Pak Bilkis? Ya. Setelah dicoba 3. Yang jempol kanan di atas. Pak Bilkis 4 deh. Pak Bilkis 4 deh adanya. Pak Bilkis jangan ikut-ikutan saya dong. Oke. 3, 1. Oh, mayoritas di sini 1 ya kayaknya. 1. Yang 2 Pak Ahmad sendiri. Iya. Kalau orang eksak kok ini, orang eksak ini. 1 eksak ya. Oke, kita lihat nih berdasarkan psikologi. Nah, yang jempol kirinya di atas. Oke. Nah, jika mengetahui dengan cara seperti ini, maka Anda adalah orang yang sangat simpel. Anda seorang yang tidak pernah membuat keputusan saat emosi, nyantai gitu ya. Anda sangat dihargai oleh teman dan anggota keluarga. Anda memiliki selera humor yang unik, yang menjadikan akrab dengan banyak orang. Selain itu, Anda juga seorang yang romantis tuh, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tipe-tipe romantis semua nih kayaknya. Tipe-tipe perayu nih. Baik. Betul Pak. Betul ya. Romantis dan tidak diromantisi ya Ibu ya. Gitu. Oke, yang kedua jempol sejajar. Nah, yang jempolnya sejajar Pak Ahmad aja ya. Nah, kalau di sini yang tipe sejajar, maka Anda termasuk orang yang sangat perfeksionis. Oh, perfeksionis nih Pak. Segala sesuatunya punya standar ya. Kepemimpinan datang secara alami dan Anda selalu memimpin dengan memberi contoh. Anda selalu mendengar pendapat orang lain dan mencoba memahami sudut pandang mereka sebelum mengambil keputusan. Dalam hubungan Anda juga menghargai kejujuran dan ketulusan. Anda tidak pernah malu untuk mengungkapkan pikiran pada pasangan. Jadi tidak pernah menutupi nih kalau ada masalah, sampaikan langsung kepada pasangan ya, atau siapapun teman dan sebagainya. Yang jempol kanannya di atas, nah ini adalah tipe orang dengan kecemasan emosi yang tinggi. Waduh, hati-hati Bu siapa nih? Pak Abdi, Bu Sondang, gitu, Bu Indri, gitu ya. Hati-hati katanya Bu Solen. Nah, kemudian Anda dapat memahami apa yang dirasakan seseorang, bahkan ketika ini emosional itu kecemasan itu sebetulnya tidak bukan emosional saja ya, tapi juga berusaha orang ekspresif seperti itu saling ya. Anda dapat memahami apa yang dirasakan seseorang, berarti juga ada empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika mereka mungkin berusaha menyembunyikan emosi mereka. Oh, jadi biasa ya, bisa menangkap kondisi psikologi seseorang nih, yang jempol kanan di atas. Dalam hubungan Anda memahami perasaan pasangan Anda yang tidak terungkap. Anda tidak akan pernah memiliki kebutuhan emosional mereka. Memang nih orang yang pemuas. Pemuas raga. Tempat curhat Pak. Tempat curhat. Ya, biasa. Oke, itu Bu sekalian. Ya ini hanya sekedar game, mungkin cocok, mungkin enggak, itu ya. Sangat tergantung cara pandang kita. Yang namanya psikologi kan itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan yang nampak mungkin hanya 20%-nya saja. 80% itu kita dan Allah yang tahu gitu ya. Baik, selanjutnya Bu sekalian. Lanjut. Untuk yang aktivitas pembelajaran, mohon maaf saya skip dulu ya presentasinya. Mengingat saya juga harus menyiapkan materi HT nih. Nanti jam 11 harus siap-siap juga di sekolah. Sekarang kita lanjut saja Bapak sekalian ke diskusi kelompok. Oke. Diskusi kelompok di situ di aktivitas LMS Bapak Ibu sudah ada room 1, room 2 dengan akun yang sama seperti di hari yang ketiga. Nah, ini pesannya apa yang harus didiskusikan di dalamnya, yaitu terkait dengan sebentar sekalian ya.
Ini saya copy paste ya buat sekalian di chat. Tema yang harus didiskusikan adalah yang pertama, dimensi profil pelajaran Pancasila yang manakah yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan gambaran aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan di atas ya. Nah, panduannya Bapak Ibu sekalian adalah dari aktivitas LK dimensi konseptual sebetulnya Bapak sekalian ya. Jadi patokannya di pekerjaan masing-masing, cuman coba dijawab di situ. Dimensi profil pelajaran Pancasila yang manakah yang berkaitan erat dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan gambaran aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan gitu ya, terkait dengan LK aktivitas pembelajaran. Kemudian sebutkan 3 hal yang Bapak Ibu pahami mengenai capaian pembelajaran. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, sebutkan 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari terkait capaian pembelajaran. Itu ya, 3 pertanyaan ini. Nah, jadi panduannya adalah LK demonstrasi kontekstual yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti di dalam room tersebut mungkin Bapak Ibu bisa perwakilan saja. Jadi untuk yang presentasi untuk aktivitas pembelajaran itu di room 1, di room 2. Silahkan 1 atau 2 orang mempresentasikan LK demonstrasi kontekstualnya, aktivitas pembelajaran yang sudah dibuat gitu ya. Nah, setelah itu jawab 3 pertanyaan ini. Ada yang mau lainnya siapkan di PowerPoint, nanti kita masuk lagi di main room ini untuk dipresentasikan. Ada pertanyaan dulu untuk kegiatan diskusi? Jadi ada presentasi dulu ya, presentasi LK demonstrasi kontekstual. Nah, setelah itu silakan 1 atau 2 orang ya untuk presentasi. Setelah itu jawab 3 pertanyaan ini, dibuat di dalam PowerPoint-nya. Nanti masuk lagi ke main room, kita akan mendengarkan presentasi dari room 1, room 2 terkait jawaban yang 3 hal ini. Begitu ya? Cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, saya masuk dulu ke room 1, room 2, saya aktifkan dulu sebentar sekalian ya. Nah, Bapak Ibu di room 1 silahkan, saya sudah masuk di room 1, kemudian di room 2 linknya Pak, link. Oh, linknya siap, saya share ya. Saya kirim di grup WA ya, di WA atau di meeting. Bukan pakainya Pak. Kiri aja Pak. Silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2 masuk ke room 1, kelompok 3 dan 4 di room 2. Mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Lalu next untuk yang kedua, sebutkan 3 hal yang Bapak Ibu pahami mengenai capaian pembelajaran. Ya, menurut kami atau yang kami pahami adalah capaian pembelajaran itu merupakan peleburan dari kompetensi ini apa ya? Kompetensi dasar dan kompetensi apa nih? Inti. Kompetensi inti ya. Yang kedua, capaian pembelajaran merupakan suatu tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Lalu menurut kami juga capaian pembelajaran adalah adanya keberhasilan dalam membentuk karakter siswa yang terintegritas antara spiritualnya dan akademisnya. Selanjutnya, sebutkan 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari terkait capaian pembelajaran. Ya, yang menurut kami adanya kemandirian dan kebinekaan global. Saya kira atau kami kira itulah hasil diskusi kami yang bisa kami paparkan.
bisa ditambahkan oleh dari teman-teman di room 1 juga, atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman dari room 2. Silakan. Terima kasih. Baik, dipersilakan dari room 2 menanggapi hasil diskusi dari room 1. Dibuka lagi dari halaman 2, Pak. Ke halaman 2, profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Abdul Rafiun, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1, room 1. Tadi kami pikirnya bahwa tadi kami harus melihat hasil LK yang sebelumnya, yaitu aktivitas pembelajaran dan pertimbangan penerapan aktivitas pembelajaran itu. Ternyata kelompok 1 sudah langsung masuk ke yang pertanyaan-pertanyaan yang 3-4 soal di bagian akhir LK itu. Jadi kalau menanggapi ini ya agak susah juga kalau tidak melihat yang aktivitas pembelajarannya, Pak. Oh iya. Mungkin dimunculkan mungkin ya LK-nya gitu ya, yang jadi sampel mungkin dari room 1. Siapa yang jadi sampel tadi LK-nya? Oh ya Pak Hendi, terima kasih Pak Abdul. Nah ini untuk room 1 sama room 2, monggo silakan. Tadi mau Pak Heru apa Pak Gusti? Yang jadi sampel LK-nya. Oh ya, untuk demonstrasinya Pak Arif. Oh saya. Oke, siap. Mau izin dulu Pak Hendi? Ya. Oh salah. Bentar. Lembar demonstrasi. Bentar Bapak Ibu ya. Bagaimana teman-teman? Udah kelihatan untuk LK demonstrasinya? Sudah kelihatan Pak Hendi? Sudah. Presentasi tuh. Sudah kelihatan ya? Oke. Saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu virtualnya. Di sini saya akan memaparkan apa yang hasil analisa saya terkait apa yang harus saya lakukan ketika proses pembelajaran ya. Perkenalkan, di sini Arif Susilo, kemudian satuan pendidikannya adalah SMK Iptek Tangsel, kemudian mata pelajarannya matematika, program keahlian saya ambil akuntansi, kemudian fase yang diampu adalah E, bagian E itu adalah SMA kelas 10, kemudian elemen atau domain dipilih adalah bilangan sesuai dengan yang kemarin kita sepakati. Nah, di sini untuk kompetensi yang ingin dicapai, saya pisahkan antara eksponen logaritma sama barisan dan deret gitu ya Bapak Ibu ya, saya pisahkan. Nah, di sini untuk saya demonstrasikan terkait pembelajaran ketika eksponen dan logaritma. Gambaran atau aktivitas pembelajaran yang saya lakukan adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pastinya kita akan selalu membuka pembelajaran dengan doa, absen peserta didik, serta menyampaikan materi yang akan dipelajari. Jadi kita sampaikan, berarti ini poin istilahnya untuk dimensi pasti masuk di sini ya, terkait untuk beriman dan bertakwa dan seterusnya di poin 1. Kemudian yang kedua, memberikan sebuah stimulus atau sebuah pertanyaan yang didiskusikan bersama dengan peserta didik untuk mengetahui pengetahuan awalnya. Pertanyaannya sebagai berikut. Menurut kalian, mana yang benar atau yang salah, dan berikan alasannya. Di sini saya memberikan sebuah pernyataan, siswa akan menjawab benar atau salah. Poin A sampai poin D. Meminta beberapa siswa atau peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya serta kita simpulkan bersama. Ketika sudah selesai, baru nanti kita lakukan kesimpulannya seperti apa, mana yang kira-kira benar dan mana kira-kira salah sesuai dengan alasan dari peserta didik tadi. Selanjutnya di poin ketiga, menyampaikan materi ke peserta didik tentang konsep eksponen serta sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen itu sendiri. Oke, ketika ini kita nyampaikan materi gitu ya. Kemudian yang keempat, merefleksi pemahaman peserta didik terkait dengan sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan dalam sebuah diskusi berkelompok. Di sini pastinya kita sudah membagi kelompok sesuai dengan jumlah mereka.
yang ideal adalah satu kelompok mungkin 4 gitu ya, 4 siswa supaya lebih efektif, artinya mereka punya peran masing-masing. Pertanyaannya sebagai berikut untuk diskusinya. Poin yang pertama, sederhanakanlah dari soal A sama soal B. Di sini pastinya sifat-sifat operasi untuk pangkat kita udah masukkan semua. Yang kedua, ubah menjadi bilangan pangkat bulat positif. Oke. Biasanya yang kedua ini saya ambilkan dari soal-soal kalau tingkatan SMK soal UN tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya terkait soal yang sudah dikasih. Terakhir saya menyimpulkan dengan peserta didik terkait jawaban yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan saya memberikan soal UN ini adalah salah satu soal yang hot bagi peserta SMK. Tujuan adalah mereka bisa berpikir kritis. Yang kelima, mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari serta memberikan motivasi dan doa. Dimensi pasti masuk di sini ya, terkait untuk iman dan bertakwa dan seterusnya di poin 1. Kemudian yang kedua, memberikan sebuah stimulus atau sebuah pertanyaan yang didiskusikan bersama dengan peserta didik untuk mengetahui pengetahuan awalnya. Pertanyaannya sebagai berikut. Menurut kalian, mana yang benar atau yang salah dan berikan alasannya. Di sini saya memberikan sebuah pernyataan, siswa akan menjawab benar atau salah. Poin A sampai poin D. Meminta beberapa siswa atau peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya serta kita simpulkan bersama. Ketika sudah selesai, baru nanti kita melakukan kesimpulannya seperti apa, mana yang kira-kira benar dan mana kira-kira salah sesuai dengan alasan dari peserta didik tadi. Selanjutnya di kondisi fasilitas yang insya Allah sudah mumpuni, terutama terkait perpus, jadi mereka bisa mempermudah untuk mencari informasi atau referensi terkait materi-materi yang menurut mereka itu susah gitu ya, mereka ketika melaksanakan proses diskusi. Terima kasih, ini poin 1 aja ya yang bisa saya sampaikan dulu biar mempersingkat waktu, mungkin nanti bisa dari teman yang lain terkait kompetensi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma. Terima kasih Pak Hendi, saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, itu LK ya, yang menyampaikan siswa terkait dengan aktivitas pembelajaran yang sudah disusun oleh Pak Arif dari room 1. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Pak Abdul Rafiun terkait dengan LK, kemudian aktivitas pembelajaran dikaitkan dengan pertanyaan di dalam diskusi tadi ya. Tadi Pak Arif menyampaikan bahwa untuk topik pelajaran Pancasila itu belum 6-6-nya ya dimunculkan di dalam aktivitas pembelajaran. Baru ada berapa 4 ya kalau tidak salah. Yang kebinekaan global mungkin belum ada ya. Penawar kritis mungkin belum dimunculkan. Tapi kalau lihat dari sini, ini soal-soal yang dimunculkan UN ya. Ya, ini bernalar kritis. Saya masukkan yang soal ubah menjadi pengadilan positif ini, Pak Hendi. Itu sudah bisa masuk ke bernalar kritis ya sebetulnya ya. Iya. Di sana. Baik, silakan. Oke, dari saya kira jelas malah bagus sekali loh LK yang dibuat sama Pak Arif ini Pak. Ini terperinci ya? seperti kita pembelajaran di RPP ya. Ya, Kalau mungkin yang kami buat mungkin hanya sederhana-sederhana saja. Nah, baik. Ini kalau nantinya untuk yang Pak Arif ketika ini kan bisa menjadi rancangan awal ya untuk menyusun perangkat ajar. Nanti kan kita berbicara modul ajar. Nanti dari perangkat ajar dari yang sudah dibuat di sini nanti Pak Arif tinggal copy paste. Kalau di sini sudah ini ya sudah baku penyusunannya, tinggal copy paste di perangkat ajar nantinya ya. Di tema selanjutnya atau nanti ada penyempurnaan juga boleh, silahkan agar memudahkan yang ini diperbaiki. Baik, terima kasih Pak Arif. Siap. Terus ini Pak Hendi punten, Pak Hendi punten. Ini kan kita konsepnya adalah matematika gitu Pak Hendi ya. Ketika kita mau menyisipkan untuk berkebinekaan global itu kira-kira seperti apa Pak Hendi ya? Artinya mungkin tambahan. Jadi kita biar lebih mudah gitu ya. Artinya menyisipkan ke dalam materi kita itu seperti apa gitu. Oke. Berkebinekaan global ya. Nah, biasanya Bapak Ibu semua terkait dengan berkebinekaan global ini, kalau kita lihat penjelasan detail di dalamnya itu biasanya membuat suatu konsep atau proyek yang lintas disiplin ilmu pengetahuan. Jadi
bisa jadi matematika berkolaborasi dengan pelajaran yang lain, itu salah satunya ya. Maka umumnya konteks berkenan global ini dimunculkan dalam bentuk project, Pak. Jadi project pembelajaran berbasis project itu sendiri. Kan model pembelajaran berbasis project di sana juga berbicara terkait dengan hal itu. Ya mungkin ada masalah energi ya, energi yang terbarukan dan sebagainya, itu kan berbicara masalah solusi dunia terkait dengan permasalahan yang dibutuhkan saat ini. Jadi umumnya untuk berkeminatan global ini disisipkan untuk model pembelajaran yang berbasis proyek, dan sifatnya tadi tidak hanya sekedar konteksnya adalah konteks mengenal, kan berkeminatan global tidak hanya mengenal budaya, karakter ya, atau perbedaan antar suku satu sama lain, bahasa satu sama lain, tapi juga berbicara terkait dengan isu global, isu dunia juga sama seperti itu. Itu Tarik mungkin jadi lebih cenderung ke proyek pembelajaran yang menjadi solusi, kalau bisa jadi solusi global seperti itu. Masalah energi terbarukan misalnya jadi salah satu proyek dalam pembelajaran seperti itu. Atau ada beberapa saya lihat ada contoh proyek yang membuat kemasan ini Pak, kemasan Pepsodent. Mungkin kalau kita lihat kemasan Pepsodent yang dijual itu ada gramnya ya, sekian gram gitu ya, dengan ukuran sekian, harganya sekian. Kemudian di anak berpikir kalau dengan anggaplah ada yang 50 gram, ada yang mungkin 150 gram, nah yang dijual di pasaran. Kemudian si anak ditantang untuk membuat kemasan Pepsodent yang 100 gram dengan harga jual berapa layaknya untuk dijual gitu. Jadi si anak berbicara kaitannya dengan membuat satu pemodelan dari sisi dari sisi harga, dari sisi ukuran dan sebagainya. Itu salah satunya ya, berbicara kaitannya dengan project. Tapi kalau lihat dari panduan sebetulnya ini lebih kepada project based learning, gitu. Pembelajaran berbasis proyek itu baru bisa masuk di sana Pak, karena ada project dalamnya. Itu Pak Rik. Tapi kalau mungkin sifatnya masih umum terkait dengan kematematikaan ya ini hanya mungkin ketika berdiskusi menghargai orang lain dan sebagainya itu kan kita juga sebetulnya diskusi menghargai pendapat orang lain, mengapresiasi orang lain, mendengarkan pendapat orang lain juga sebetulnya hal-hal yang seperti itu juga bisa jadi sih sebetulnya. Cuman harapannya lebih dari itu. Gitu. Itu baru. Siap, makasih Pak Hendy. Baik sekalian, kita sudah pukul 10.37 dari agenda kita 10.25. Saya kira perwakilan untuk diskusi hari ini cukup dari room 1 saja. Saya akhiri karena saya juga harus mempersiapkan kegiatan di sekolah. Mohon maaf Bung Salian, di room 2 nggak apa-apa. Ya, untuk sesi ini presentasinya adalah di room 1. Mungkin di pertemuan selanjutnya berarti giliran nih room 2 yang menyiapkan kalau sekiranya memang waktunya tidak cukup gitu ya. Cukup Bung Salian ya. Terima kasih atas diskusi hari ini. Silakan ditutup untuk kegiatan hari ini. Tugas kegiatan hari ini yang menutup adalah Pak Ramadhani. Silakan Pak Ramadhani menutup kegiatan di siang. Pak Indi ya? Punten nanti untuk tugasnya bisa disampaikan dulu Pak Indi ya. Oh, ya. Tugas sebelum ditutup. Iya betul Pak. Oh, iya. Saling selalu persepsi ya Bapak ya. Iya. Baik saya sampaikan di WA juga Pak, bisa di WA. Baik. Sekarang kan hari kelima ya Bapak sekalian ya. Ya. Nah ini Bapak sekalian, sekarang Bapak Ibu bicara tentang alur tujuan pembelajaran. Di dalamnya ada ruang kolaborasi. Nah berarti Bapak Ibu sekarang malam nanti silakan berdiskusi kembali dengan kelompoknya, gitu ya. Membicarakan tentang dua hal ini. Dalam kelompok memilih satu CP, kemudian buatlah beberapa tujuan pembelajaran serta susunlah menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kan kita sudah memilih kemarin itu elemennya sesuai dengan elemen ya Bu sekalian ya. Nah supaya berkesinambungan dilanjutkan saja elemennya, fasenya tetap fase E, kemudian untuk dibuat tujuan pembelajaran nanti dari CP itu dibuat tujuan pembelajaran. Nanti seperti apa sih dalam menyusun tujuan pembelajaran
Bapak Ibu silakan baca eksplorasi konsepnya di dalam ya. Ada terkait dengan bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran. Harus memahami tentang apa itu kompetensi, ada konten, ada variasi. Kemudian melakukan review alur tujuan pembelajaran yang dibuat kelompok lain menggunakan rubrik yang sudah disediakan. Nah, ini mungkin di skip karena pasti belum tuntas ya di kelompok yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan membuat ini, tapi ada LK yang harus dibuat nih. Ini maaf di saya LK-nya tidak muncul ya. Mungkin coba dilihat di Bapak Ibu room 56C ini ada LK ya. Kita salah untuk membuat memenuhi ini ya. Mohon coba saling cross check di 56C ruang kolaborasi. Ada LK di LMS Bapak Ibu sekalian? Ada. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, coba Iya, saya lihat yang kelas yang lain ya sebelumnya. Oh maaf, di ruang kolaborasi itu hanya hasil diskusinya, sorry. Nah di sini Pak, Bapak sekalian ya, sebentar. Unggah hasil ya, Pak? Enggak ya, enggak Pak. Hasil. Nah di sini, sebentar saya lihat di kelas yang lain. Oke di sini sebentar. Gak ada ya, sebentar ya. Saya lupa. Apakah harus saya share ininya ya? Nah, kalau lihat di yang sebelumnya, sebentar ya. Nah, ada ya seperti ini diunduh. Harusnya ada ya misalnya. Nanti saya kirim formatnya ya ke Bapak Ibu semua. Ini contoh. Dikirim aja, Pak. Nah, ini ada alur tujuan pembelajaran nih. Jadi seperti ini nih, Bapak sekalian. Formatnya harus seperti ini. Ada format yang harus dibuat. Nanti saya kirim. Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Tapi di sini ada ya, kelihatan tuh di sini ada lembar RKL gitu ya. Nanti saya kirim formatnya buat kalian ya. Itu yang harus dibuat secara kelompok. Kemudian selain ruang kolaborasi yang harus Bapak Ibu kerjakan, ada juga yang sifatnya mandiri ya, mulai dari diri sendiri, refleksi terbimbing. Kemudian juga ada ini Bapak sekalian ya, demonstrasi kontekstual yang lain. Ini, nah ini Bapak Ibu lihat di data instruksinya. Merancang persiapan dan tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik ya pada satu pelajaran. Ada template-nya, silakan diunduh ya. Nah, ini apa yang ini? Ya, ini silakan. Ada sesi yang template perencanaan asesmen diagnostik. Nah, ini silakan juga sesuaikan linearkan dengan tadi elemen yang dipilih ya. Kita fase ke fokus ke elemen sesuai dengan kelompoknya. Ini sifatnya pekerjaannya di individu, uploadnya, tetapi Bapak Ibu bisa mendiskusikannya, membahas di kelompoknya masing-masing. Begitu Bapak sekalian ya. Jadi ada dua hal ya untuk yang harus dibicarakan sebetulnya. Ada sifatnya kelompok, ada juga sifatnya individu. Hal yang lain di hari kelima saya kira sama dengan hari-hari sebelumnya, ada aktivitas individu yang harus. Itu Barik. Nanti saya kirim itunya ya, formatnya untuk yang. Terima kasih Pak Indi. Ya, baik. Kita tutup, Pak Ramadan, silahkan ditutup. Apa Pak Roma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kegiatan kita hari ini telah usai, izinkan saya untuk menutup kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Hendy.
Baik, terima kasih Pak Ramadhani dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita berikan apresiasi untuk semua, tepukan cuan. Oke, selamat berdiskusi di ruang kolaborasi nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke.